Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Belawa yang kami hormati Ketua bersama anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Belawa yang kami hormati pengurus dan anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Belawa beserta jajarannya yang kami hormati pimpinan Asia Kecamatan Belawa beserta jajarannya yang kami hormati pengurus masjid se-Kecamatan Belawa yang kami hormati kepala desa dan lurah se-Kecamatan Belawa yang kami hormati pimpinan pondok pesantren se-Kecamatan Belawa yang kami hormati pengurus dan anggota Ansor dan Banser Kabupaten Wajo beserta jajarannya yang kami hormati ketua dan anggota Ikatan Dai Belawa beserta jajarannya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, tiada kata yang paling afdal kita ucapkan kecuali hamdan wa syukran lillah atas nikmat kesihatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini untuk mengikuti suatu rangkaian acara yaitu pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa masa khidmat 2023-2028. Selanjutnya tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang menjadi panutan dan pemberi syafaat bagi umatnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo masa khidmat 2023-2028 dibuka dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Acara pertama pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah memperhatikan dengan tenang agar kamu sekalian dirahmati. Marilah kita simak lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Adyan Mustawi SPDI. Ila Ustazina falyatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i
الفحش المنكر لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Haji Adyan Mustawi SPDI. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sepatah kata dari panitia pelaksana selaku Ketua Tanfidhiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Amiruddin LC. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'alana minan nahdiyin, allazina yatamassakuna bil Qur'anil karim wa bi sunnati rasulih al-amin wa ijma'il muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Belawa, yang kami hormati rombongan Ketua PCNU, yang kami hormati Wakil Rais Surya PCNU Kabupaten Wajo dalam Haji Kiai Haji Nurdin Maratan, yang sebentar juga akan melantik pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dan juga sekaligus beliau yang akan memberikan tausiah tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan, dan sekaligus juga membaca doa. Dan ternyata ya beliau ya dianggap kampung ya sebab Taubilah Matoh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Belawa, yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Belawa, yang kami hormati Bapak Korwil, yang kami hormati pimpinan Ormas yang sempat hadir, ada pimpinan Muhammadiyah Cabang Belawa, ada Ketua Ikatan Dai Belawa, ada pimpinan Aisyah Cabang Belawa, yang kami hormati juga Ketua Muslimat NU Kabupaten Wajo yang hadir meskipun baru-baru datang dari Surabaya ya, katanya tadi pagi, ternyata tidak mengenal capek ya, karena semangat ya mendengar bahwa di Belawa ada pelantikan yang menjadi wakil cabang Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati seluruh pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir, yang kami hormati para imam, para pengurus masjid, ya, yang kami hormati Ketua BKMT ya, Kecamatan Belawa, kami hormati ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim beserta anggotanya yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini ya, meramaikan dan membuat Masjid Nurul Dakwah Siom penuh ya. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang saya tidak sempat sebut satu-satu ya, angka terutama ya Alena Guru Tamustasyar NU ya, yang
dari awal ya mendorong kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan, bahkan ya menggerakkan seluruh unsur di sini untuk bisa bekerja sama ya, termasuk dari Majelis Taklim Darul Dakwah sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami sangat bersyukur sekali. Akhirnya pada hari ini tanggal 20 Februari ya 2025 acara ya pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ya dirangkaikan dengan tablik akbar ya menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan tinggal ya menghitung hari. Nah, tentu kita perlu ilmu, wawasan ya, bahan untuk mempersiapkan diri, karena ya sesuatu yang tidak melalui persiapan itu akan beda dengan adanya persiapan. Dengan diadakannya acara ini itu sangat di luar ya ekspektasi kami. Kami tidak pernah membayangkan akan sebanyak ini ya. Bahkan kami sempat ragu ya, apalagi nang ngarwingi sempat bosi-bosi. Nah, kerja mana aku bosi tarui, kamu ngerotol ni tegi ilanti ya. Tapi ternyata alhamdulillah summa alhamdulillah luar biasa sekali, dan ini menunjukkan dan sebagai bukti bahwa warga Belawan ya khususnya betul-betul sangat mencintai Nahdlatul Ulama ya, karena sejatinya ya Nahdlatul Ulama ya adalah ya organisasi masyarakat yang menjaga ya dan membela aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan paham atau aliran yang dianut oleh sebagian besar umat Islam ya, di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan dalam satu kesempatan ya Rais Am ya PBNU ya Rais Surya PBNU pernah mengatakan bahwa ya NU itu bukan hanya terbesar di dunia tapi juga terbesar di akhirat. Ya, karena kenapa? Karena di dalam NU tidak pernah ada orang dikeluarkan dari NU, tidak ada orang dikafirkan, ya, tidak ada orang dibid'ahkan. Bahkan ya meskipun dia sudah mati ya, dia akan tetap didoakan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, beda dengan kelompok lain ya yang gampang sekali mengeluarkan ya kelompok lain dari kelompoknya ya. Sini terlebih kok hadir. Jadi kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya menyambut undangan kami, dan kami sengaja mengundang ya banyak pihak untuk mensosialisasikan bahwa NU ya kembali hadir ya, meskipun ada yang menganggap bahwa ya kehadiran NU di Belawan itu baru, tapi sebenarnya baru tapi rasa lama ya, karena NU itu sudah ada ya sejak dulu ya. Waktu Guru Tamali ya saya baca di biografinya, Guru Tamali itu memimpin MWC NU Belawan dari tahun 1962 ya sampai tahun 87 ya, kemudian 88 Guru berpindah ke Sengkang, dan kemudian disitulah beliau jadi ketua umum PB Asyariah dan juga selaku mustasyar ya PB Wajo. Nah, jadi NU merupakan organisasi yang didirikan oleh ulama, kemudian ya dipimpin oleh ulama, dan sekarang ini dilanjutkan oleh anaknya beliau, yaitu Guru Muhaji Hussein sebagai ketua Rais Surya menjadi Wakil Cabang NU Belawan, dan saya sebagai Rais Tanfisiyah. Dan kami berharap keberadaan
ya Nahdlatul Ulama di Belawa akan memberikan dorongan motivasi bagi kami, terutama ya dai-dai muda yang banyak di Belawa, sehingga Nahdlatul Ulama IMWC Belawa ini mampu menjadi tempat ya untuk bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi antara para ya dai-dai senior, ya dai-dai muda, sehingga kami bisa bersama-sama ya menjaga dan menghidupkan NU kembali ya sebagaimana ya kejayaannya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama kepada ibu-ibu majelis taklim ya, meskipun ya sudah agak terlambat tetapi ternyata semangatnya masih luar biasa. Dan insya Allah ya khidmat kita kepada NU itu akan mendapatkan berkah, karena tidak ada orang yang berkhidmat ya kepada NU ya termasuk ya yang paling terkecil memenuhi undangan NU kecuali akan diberikan dan dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana pesannya ya Khaddatus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa siapa yang berkhidmat di NU maka itu semuanya adalah santriku dan insya Allah akan bersamaku nanti di surganya Allah kelak insya Allah. Demikian ya yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan ya yang terjadi di acara ini ya karena kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, saya atas nama panitia pelaksana mewakili seluruh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama meminta maaf kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah tadi sepatah kata dari Ketua Tanfizia MWCNU Kecamatan Belawa oleh Gurutta Haji Amiruddin LC. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa masa khidmat 2023-2028 kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo, dalam hal ini Ustaz Anfal Masing Esos. Kami persilakan untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang kami muliakan, insyaallah pada kesempatan ini izinkan kami dari pengurus PCNU Kabupaten Wajo akan membacakan susunan keputusan pengurus MWCNU atau Majelis Wakil Cabang
NU Kecamatan Belawa, masa hikmah 2023-2028. Surat keputusan nomor 3 garing PC titik 01 garing A titik angka Romawi titik 01 titik 49 garing 2424 garing 02 garing 2025 tentang perubahan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa, masa hikmah 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan menetapkan pertama, mencabut surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo nomor 524 garing SK garing PCNU Kabupaten Wajo garing angka Romawi 8 garing 2023 tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah garing 10 Agustus 2023 Masehi tentang pengesahan pembentukan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengesahkan komposisi dan personalia perubahan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa, masa hikmah 2023-2028 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama serta petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila ada penetapan terhadap perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Akan Hijriah tanggal 5 Februari 2025 Masehi dan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2028 Masehi. Tangan pengurus PNU Kabupaten Wajo pertama Andre Gurupta, Ki Haji Muhyiddin Tahir Rai Surya, Ki Haji Abdul Hafid Khatib, Ki Haji Abdul Bahri Ketua Tahfisyah, Ki Haji Abdul Waris Sekretaris Tahfisyah. Selanjutnya, susunan pengurus MWCNU Kecamatan Belawa di Moho yang saya sebutkan namanya diharapkan mengambil tempat di depan untuk persiapan pelantikan. Lampiran surat nomor 3 garing PC titik 01 garing A angka Romawi
titik 01 titik 49 garing 2424 garing 02 garing 2025. Perubahan komposisi dan personalia NWCNU Kecamatan Belawah masa hikmat 2023-2028. Susunan pengurus. Pertama, Mustasar yang mengambil tempat di depan, yaitu pengurus Surya dan Tanfisiah. Pengurus Mustasar pertama Haji Abdul Jalil BA, Dr. Andes Haji Abdul Ghaffar EG, Dr. Andes Haji Nawir Malak. Selanjutnya pengurus Surya dimohon untuk mengambil posisi di tempat di depan. Ketua Rais Surya Dr. Andes K. Haji Husain Malik. Wakil Rais Dr. Andes Samsul Bahri MAG. Wakil Rais Dr. K. Haji Iqbal Hasanuddin MAG. Khatib Haji Khairuddin SPD. Wakil Khatib Muhammad Rasidi SPDI MA. Wakil Khatib Haji Andi Ardiansyah SPDI. Awam Dr. Andes Haji Muhammad Sain, Muhammad Amin Hemma SAG, Haji Abdul Rahman SPDI, Tahang SAG, Haji Hadi Paturusi, Baharuddin Jusman SPDI. Unsur Tanfisiah. Ketua Haji Amiruddin Mahmud LC. Wakil Ketua Muhammad Sabir Alimuddin SHI MPD. Wakil Ketua Muhammad Arif Shan SAG MAG. Wakil Ketua Dr. Abdul Wahid Hashim SPDI MPD. Sekretaris Jamil SPDI. Wakil Sekretaris Haji Adiani Mustawi SDI. Wakil Sekretaris Heril Anwar SDI. Wakil Sekretaris Hamzah AMD. Bendahara Kemuda Mahyudin SPDI. Wakil Bendahara Muhammad Iqbal Nasir SPDI. Wakil Bendahara Andi Muhammad Nasifa SPDI SDSAN MAP. Wakil Bendahara Ahmad Arif Rahman SPD. Demikian susunan pengurus MWC NU Kecamatan Belawa. Diketahui cap dan tangan Andre Guru Take Muhyiddin Tahir Rais, K. Haji Abdul Hafid Khatib, K. Haji Samsul Bahri Ketua Tanfisiah, K. Haji Abdul Waris Sekretaris Tanfisiah. Demikian pembacaan susunan pengurus MWC NU Majelis Wakil Cabang Kecamatan Belawa masa hikmah 2023 dan 2028. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Kepada Wakil Andegeruta, Wakil Rais Surya PCNU Kabupaten Wajo, agar kesediaannya Andegeruta Ki Haji Nurdin Maratan SAG dimohon untuk melantik MWC NU Kecamatan Belawa secara resmi.
Bapak pelantikan. Saya tanya sebelumnya, apakah saudara-saudara siap dilantik? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billah wa wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul wa bi biljihadi ala tariqati nahdati ulama'i i'la'i kalimatillah allati hiya ulama' biqiyadati ulama' ahli sunnah wal jamaah. Kami selaku majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawan, masa hikmah 2023-2028, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan ini berikrar sebagai berikut. 1. Akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, serta patuh pada anggaran dasar dan rumah tangga atau agama. 2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai majelis wakil cabang ulama Kecamatan Belawan masa hikmah 2023-2028 dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan dan ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. 3. Akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk membangun manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah.
seluruh pengurus yang telah dilantik dipersilakan duduk kembali. Itulah tadi prosesi pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, masa khidmat 2023-2028 kepada Gurutta Kiai Muda Haji Nurdin Maratan SAG. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo oleh Alena Gurutta Al-Mukarram Dr. Haji Syamsul Bahri SS MSI MM. Ilaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Gurutta Wakil Suriah PCNU Kabupaten Wajo Kiai Haji Nurdin Martan, yang kami hormati Rais Suriah MWC Kecamatan Belawa beserta dengan wakil Suriah lainnya. Yang kami hormati Bapak Camat Belawa yang sempat hadir, yang kami hormati Kepala KUA Belawa, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Belawa, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Belawa, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Belawa, yang kami hormati Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Belawa, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Belawa, yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Belawa dan segenap jajarannya, yang kami hormati pimpinan Aisyah Belawa dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Muslimat NU Kabupaten Wajo bersama dengan jajarannya, dan yang kami banggakan Ketua MWC Kecamatan Belawa beserta dengan pengurus yang baru aja dilantik.
dan yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tamu dan undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Hadirin yang sempat hadir pada acara pelantikan hari ini, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus MWC Kecamatan Belawa. Ini adalah MWC pertama yang melaksanakan pelantikan setelah kami di PCNU Kabupaten Wajo melakukan pelantikan, dan mudah-mudahan ini menjadi uswatun hasanah, contoh kepada MWC yang lain agar segera juga melakukan pelantikan. Kemudian ucapan yang selamat yang kedua, saya ingin mengucapkan kepada pengurus Muslimat NU Kabupaten Wajo atas terpilihnya ketua yang baru di tingkat pusat. Ini baru saja melaksanakan kongres di Surabaya, dan yang terpilih adalah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, ini luar biasa Muslimat NU kita. Dan kemarin yang hadir itu saya lepas ada 30 orang. Mereka kompak semua. Sebenarnya mungkin karena tidak enak sehingga tidak didatangkan semua. Ini kalau datang semua ini bisa 2 bis. Ya mungkin dikontak-kontak satu persatu saja. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, saya dengar tadi juga Muslimat NU untuk Kecamatan Belawa itu sudah terbentuk, dan kami sangat mengharapkan agar Muslimat NU Kecamatan Belawa aktif melaksanakan juga kegiatan-kegiatan. Ya, tentu berkoordinasi dengan BKMT yang sudah ada. Ya, karena pesan daripada Andre Gurutta, khususnya Menteri Agama, ini saya selalu ungkapkan di mana-mana, dan ini sangat benar. Beliau mengatakan al-jama'atu, ya, al-jama'atu ma'al barakah. Saya tidak tahu ini hadis atau apa, tapi sering diungkapkan oleh beliau bahwa berjamaah itu adalah keberkahan. Engka barakah nareko siat depu-depu ngeki bansana yewe wennie engka barakah. Tetapi Andre Gurutta menafsirkan bahwa al-jamaah itu bermakna sinergisitas, kolaborasi, bekerja sama. Ya, sama kita di tempat ini adalah simbol jamaah atau simbol berkolaborasi. Bukan di internal NU, tetapi di luar NU ada Aisyah, ada BKMT, ada organisasi lain, ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat, ada Pak Dan Ramil, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Kalau itu membangun kolaborasi, membangun kerjasama, maka akan melahirkan energi yang sangat kuat, energi powerful. Apapun persoalan yang dihadapi oleh umat, khususnya masyarakat kita di Kecamatan Belawa, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik selama kita berkolaborasi atau bersinergi. Ya, terutama pengurus MWC yang baru dilantik harus banyak berkolaborasi, karena Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini
sudah tidak ada Superman, sudah tidak ada Rambo, sudah tidak ada komando. Di film itu ada orang jago sendiri. Sekarang tidak ada nih orang jago sendiri. Ya. Sekarang yang ada adalah super team, harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Kalau ada orang yang jago sendiri, itu tidak bisa lama-lama sukses dan bisa juga cepat mati. Ya, karena ada ungkapan mengatakan, kalau engkau ingin berjalan jauh, silakan jalan bersama-sama. Tapi kalau engkau ingin berjalan cepat, silakan berjalan sendiri. Nah, kenapa hadirnya berbahagia? Sama kalau kita lewat di kuburan itu, biasa aja ya, biasanya ini secara naluri. Ya kumega ki jokah mata rumah ki pokoknya. Dan biasa kita tidak tahu perjalanan kita sudah jauh karena kita banyak. Tapi kalau sendiri ki memang ki cepat, tapi cepat toki furu. Nah, begitulah gambarannya kalau ada orang hanya mau bekerja sendiri atau merasa pintar sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kita mesti ber-NU? Ini mohon maaf ya, di internal NU, kenapa mesti kita ber-NU? Capek-capek ke urus NU. Karena mengurus NU Bapak Ibu sekalian, itu kita berkhidmat akan mengorbankan banyak hal, mengorbankan materi, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu kita. Ya, mestinya malam ini saya sudah istirahat, tidur-tidur, tapi korbankan lagi waktu. Ya begitulah kita ber-NU. Kenapa mesti kita ber-NU? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus hakul yakin. Pokoknya bukan lagi ainul yakin, tapi hakul yakin bahwa NU adalah salah satu organisasi yang selamat di akhirat nanti insya Allah. Kenapa? Karena NU dilahirkan oleh para ulama, para waliullah, dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu kita hakul yakin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu motivasi pertama saya kenapa ber-NU. Saya yakin meskipun saat ini NU sudah mengalami perubahan besar. Jadi jangan lagi kita menilai NU beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang NU sudah abad kedua. Sudah banyak sekali perubahan. Semua kalangan sudah bisa bergabung di NU. Pengusaha, politisi, birokrat, ulama, semua sudah ada. Karena NU memang diperuntukkan untuk peradaban dunia, untuk kemanusiaan, tanpa ada sekat-sekat bagi kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti ber-NU? Dalam sejarah, NU adalah salah satu pejuang dan pendiri republik ini. Kita harus paham, lahirnya resolusi jihad melawan penjajah, mengusir penjajah, adalah pencetusnya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan itulah yang dijadikan sebagai hari santri. Nah, itu. Jadi kita harus yakin itu. Makanya kalau ada warga NU yang tidak cinta tanah air, yang pahamnya paham-paham mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan Pancasila segala macam, itu bukan orang NU. Kalau ada orang NU begitu pemahamannya, itu pasti salah kader. Perlu dikader ulang di NU. Kemudian selanjutnya yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, khususnya kita di MWC ini, kami di PCNU rencananya insya Allah setelah Lebaran
kita akan mengadakan PKPNU ya, pelatihan dasar kader Nahdlatul Ulama. Salah satu untuk membesarkan NU adalah harus senantiasa melaksanakan pengkaderan. Kalau bisa pengkaderan di tingkat PMWC, kalau tidak mampu nanti di tingkat kabupaten silakan dikirim anggotanya. Karena setelah kita ikut pengkaderan Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami secara totalitas apa itu NU. Jangan sampai kita bilang diri tak NU padahal kita ini jauh daripada paham NU. Karena kita di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia di tahun 2024, jumlah warga NU yang mengaku jumlah orang yang mengaku sebagai NU di Indonesia jumlahnya 56% umat Islam. Nah, makanya itu biasa kalau ada perhelatan nasional politik pasti sowan ke NU karena banyak memang yang mengaku 56% dari umat muslim di Indonesia mengaku sebagai NU. Nah, ini ada juga pernah survei saya baca, dia katakan jumlah penduduk Indonesia ya, kalau saya tidak salah ingat 70% atau 80% itu ziarah kubur. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, ziarah kubur. Nah, semua yang ziarah kubur itu NU semua itu. Apakah dia NU kultural atau struktural? 70% dan 80%. Karena itu ciri khasnya memang banyak berziarah, bukan pergi minta-minta, tapi berziarah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selama saya aktif di NU, semua ulama-ulama yang dianggap hebat, dianggap wali, hampir saya kunjungi di beberapa negara. Saya pernah ke Turki di daerah Konya. Di sana ada makamnya Maulana Jalaluddin Rumi. Saya datangi. Saya pernah ziarah ke makamnya Imam Bukhari. Itu ada di Uzbekistan, tepatnya di kota Samarkand. Saya pernah mengunjungi makamnya salah satu tokoh pemikir Ahlus Sunnah wal Jamaah di Samarkand, namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah. Sahabat Rasulullah di Turki namanya Khalid bin Walid. Sudah saya. Kalau di Jawa dengan ini, jangan dibilang. Setiap saya masuk daerah pasti saya ziarahi makamnya guru kita. Dan saya pernah mengunjungi ziarahi makamnya guru tak Kiai Haji Abdul Malik di sini. Saya datang. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena pemahaman saya berdasarkan dari guru tak menjaga hubungan. Jangan hanya menjaga hubungan kepada manusia yang hidup, tetapi menjaga hubungan dan berbuat baik adalah tetap juga kepada orang yang meninggal, ya dengan cara menziarahi, mendoakan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, terkhusus pengurus yang baru saja dilantik. Acara ini bukan hanya sekedar seremonial, Bapak Ibu. Kalau kita sudah berikrar dan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi melalui pelantikan itu, maka MWC ini pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah, "Hei MWC Belawa, apa yang kamu sudah lakukan untuk NU?" Itu tidak main-main. Itu tidak main-main. Saya dikasih begitu juga sama ketua PBNU. Dikasih begitu, kaget-kaget saya. Sampai-sampai saya berpikir,
menyesal juga ini saya sudah dilantik. Tapi ya apa boleh buat? Itu amanah, tanggung jawab harus kita jalankan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, dan saya sangat bersyukur pada malam hari ini luar biasa banyak sekali orang hadir. Mau sama pelantikannya PCNU jumlah orangnya yang hadir luar biasa. Ini banyak ibu-ibu. Ya mudah-mudahan juga MWC yang lain seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu menjaga kolaborasi kebersamaan, baik dengan Muhammadiyah, baik dengan organisasi lain. Kita ini adalah tetap berkhidmat untuk negara dan agama kita dan untuk umat di masa yang akan datang. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau dulu cerita diri saya. Ini kan mungkin baru ada yang lihat, itu ketua NU tidak terkenal kuliah. Yang dikenal itu banyak itu ulama-ulama ini ya. Saya banyak nih yang mau panggil Kak ulama, tidak mau Kak jadi panggil ulama. Setelah jadi ketua NU, ada yang tanya, itu ketua NU dari mana itu? Kenapa baru muncul? Nah Bapak Ibu, saya perkenalkan, saya adalah dosen Universitas Islam As'adiyah, wakil rektor 3 di Universitas Islam As'adiyah. Latar belakang pendidikan saya alumni Madrasah Aliyah As'adiyah, kemudian lanjut di Universitas Muslim Indonesia S1-nya, S2-nya di Puang Rimagalatun di Surabaya Magister Management, dan S3-nya di Universitas Muslim Indonesia. Ini kalau di NU, Bapak Ibu sekalian, di NU semua jenjang pengkaderan di NU saya lewati. Itu pula lah yang mengantarkan saya menjadi ketua PCNU. Karena syarat untuk jadi ketua PCNU harus ada beberapa sertifikat dimiliki. Dan ternyata kalau tidak salah baru 3 di Kabupaten Wajo, dan saya salah satunya. Akhirnya ya disepakati Pak Samsul Bahri yang jadi ketua PCNU, dan terus terang Bapak Ibu sekalian, itu sangat berat di pundak saya. Tidak bisa Kak tidur pikir itu. Sampai-sampai tidak percaya diri Kak, karena guruku Pak Nurdin Maratang, Kiai Haji Nurdin Maratang, ini adalah guru saya di Aliyah. Saya diajar di Aliyah. Terus saya ketuanya. Tapi alhamdulillah makanya saya tempatkan di Suriah. Nah ini saya mau jelaskan, Suriah dengan Tanfiziyah itu Bapak Ibu, Suriah itu sudah tinggi. Itu Suriah spiritualnya sudah tinggi, dan kerjanya itu Suriah sebenarnya parenta meni. Jadi yang tadi dilantik jadi Suriah parenta bawa nih MWC tak. Makanya itu ada tausiah. Tidak boleh kita tausiah kita ini Tanfiziyah kalau ada Suriata, tidak boleh. Makanya itu kalau di PBNU, ini saya mau cerita, kalau di PBNU itu Bapak Ibu, kalau Tanfiziyah dilarang pakai sarung. Makanya saya pakai celana. Tanfiziyah dilarang pakai sarung. Yang boleh pakai sarung hanya Suriah. Ya Mustasar, Suriah jajaran di atasnya. Kalau Mustasar lebih tinggi lagi. Kalau Tanfiziyah tidak boleh pakai sarung. Tanfiziyah pakai celana. Ini bukan di aturan tertulis, tapi ketua PBNU memerintahkan seperti itu. Kenapa? Katanya itu ketua Tanfiziyah kerjanya harus bisa lari kencang, harus bisa manjat pohon, harus bisa menyetir. Itu Tanfiziyah. Kalau Suriah tidak, mendoakan supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Ibaratnya kalau menyetir, Tanfiziyah itu sopir, Suriahnya jadi penumpang. Makanya tadi dari Sengkang ke sini, guru tak Suriah ku kasih duduk di belakang, saya sopirnya. Gitu. Ya. Jadi saya kira ini tambahan saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasadah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.